Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif PAUD 4101 pada pertemuan yang keempat atau sesi yang keempat. Pada sesi yang keempat ini kita akan belajar tentang membangun pengetahuan anak. Pada sesi yang lalu kita belajar tentang teori yang disampaikan oleh Piaget dan juga Vygotsky. Piaget sendiri membagi pengetahuan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pengetahuan fisik, di mana segala sesuatu di sekitar anak-anak atau sekitar kita yang dapat diindra dan juga diberi perlakuan. Pengetahuan ini dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi antara benda dan juga perlakuannya pada benda tersebut. Yang kedua, yaitu pengetahuan logika matematika. Hal ini terdiri dari kemampuan dalam hal membandingkan, kemudian mengurutkan, bisa juga untuk mengelompokkan, menghitung, dan juga berpikir dengan menggunakan logika. Yang ketiga, yaitu pengetahuan sosial, yaitu pengetahuan dari proses adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain. Misalnya, belajar tentang kesopanan, kemudian memilah kosakata, kemudian belajar tentang moral yang baik dan sebagainya. Selama anak-anak belajar, nantinya akan membangun pengetahuan. Cara membangun pengetahuan ini dapat dilihat dari berbagai teori. Yang pertama yaitu teori peniruan pengetahuan, di mana menurut teori ini anak akan membangun pengetahuannya dengan cara mengamati dan meniru apa yang ia lihat. Contohnya yaitu cara makan yang baik, cara bagaimana bisa mandi dengan bersih, kemudian mulai belajar untuk membaca dan juga menulis. Yang kedua yaitu teori konstruktivis, di mana pada teori ini anak belajar dengan memanipulasi suatu objek dengan penuh pemikiran. Di sini Piaget mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil development atau pembangunan dari pemikiran yang aktif dan akan membuat hubungan antar objek. Yang ketiga yaitu konsep perubahan atau transformasi itu sendiri, di mana pengetahuan berkembang dengan mempelajari bagaimana objek tersebut bisa bergerak atau berubah bentuk atau posisi, dan juga perubahannya ini jika dihubungkan dengan benda yang lain. Pada akhirnya, di sini anak akan mampu memahami adanya konversi, yaitu suatu benda yang akan tetap jumlah atau isinya meskipun ditempatkan dalam media berbeda atau ditampilkan secara berbeda. Teman-teman sekalian, dalam menggunakan setiap metode, sebagai seorang pendidik atau guru, hendaknya menyajikan materi melalui 3 tahapan fase atau tiga tahapan atau 3 fase. Yang pertama yaitu fase pendahuluan, di mana di sini menyusun mental set anak agar siap menerima penyajian materi dengan cara menghubungkannya dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Yang kedua yaitu fase menghasilkan, di mana penyajian materi memerlukan konsentrasi tinggi sehingga guru harus jeli untuk memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Apakah dengan musik, apakah dengan menyanyi bersama, dan sebagainya, termasuk dengan materinya. Yang ketiga yaitu fase penurunan, di mana secara bertahap dengan menurunkan adanya konsentrasi dan ketegangan anak, karena asik memperhatikan materi dan untuk memberi isyarat bahwa pembelajaran telah berakhir. Di sini, Bapak Ibu sekalian, guru sangat berperan dalam membangun pengetahuan anak. Yaitu yang pertama, guru sebagai model yang baik bagi anak, karena seluruh perilaku guru akan diperhatikan dan juga ditiru oleh anak. Yang kedua, guru sebagai teman bermain dengan sikap yang bersahabat dengan anak, sehingga kemampuan sosialisasi anak akan lebih cepat terbentuk. Yang ketiga, guru sebagai motivator, yaitu harus bisa memotivasi peserta didiknya untuk tidak mudah menyerah saat melakukan kegiatan. Dan yang keempat, guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat belajar dan juga bermain secara kreatif dan dinamis. Teman-teman sekalian, pada sesi yang keempat ini ada tugas diskusi yang harus teman-teman kerjakan.
Nanti pada soal diskusi di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan peran guru PAUD yang penting dalam membangun pengetahuan anak dan harus menunjukkan peran mana yang menurut teman-teman sekalian paling sulit. Tolong dikerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan dan nanti kalau ada yang masih bingung bisa menghubungi saya melalui pesan di e-learning. Terima kasih semuanya, sehat selalu, tetap semangat dan selamat pagi semuanya.